Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penggiat akuntansi. Perkenalkan, nama saya Mujiati, Prodi D3 Akuntansi. Dosen pengampu Ibu Sri Purwati Widya Astuti. Pada video ujian akhir semester kali ini, saya akan membahas materi neraca lajur. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengetahui neraca lajur. Yang kedua, menjelaskan isi-isi neraca lajur. Yang ketiga, mengetahui tujuan-tujuan neraca lajur. Dan yang keempat, menjelaskan langkah-langkah pembuatan neraca lajur. Neraca lajur atau worksheet adalah suatu kertas yang mempunyai kolom-kolom yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Adapun tujuan neraca lajur yaitu yang pertama, mempermudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, menggolongkan dan meningkatkan informasi dari neraca saldo dan penyesuaian. Yang ketiga, mempermudah menemukan kesalahan dalam jurnal penyesuaian. Berikut adalah bentuk dari neraca lajur. Kolom keterangan berisi nama-nama akun. Kolom neraca saldo berisi saldo akun dari buku besar. Kolom penyesuaian berisi akun-akun yang mengalami penyesuaian. Kolom neraca saldo setelah disesuaikan berisi nominal akun yang telah disesuaikan. Kolom laporan laba rugi berisi akun nominal atau pendapatan dan beban untuk menemukan berapa laba atau rugi. Dan kolom neraca berisi akun real, yaitu aset, utang, dan modal yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Neraca lajur terdiri atas 5 bagian, yaitu yang pertama, neraca saldo, yang kedua, jurnal penyesuaian, yang ketiga, neraca saldo yang telah disesuaikan, yang keempat, laporan laba rugi, dan yang kelima, neraca. Neraca saldo adalah neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasa dibuat pada akhir periode akuntansi. Setelah membuat jurnal penyesuaian, maka dilanjutkan dengan neraca saldo yang telah disusun. Pada kolom neraca saldo disesuaikan menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian, atau saldonya sudah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Setelah membuat neraca saldo telah disesuaikan, selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Adalah bagian dari laporan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Dan yang terakhir, neraca atau posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas hasil pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode. Prosedur penyusunan neraca lajur. Yang pertama, mencatat nama-nama akun ke dalam kolom keterangan. Yang kedua, memasukkan saldo akun buku besar ke dalam neraca saldo. Yang ketiga, memasukkan jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Yang keempat, mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Yang kelima, memindahkan ke kolom laporan laba rugi dan neraca. Agar lebih paham, mari kita ke contoh pembuatan neraca lajur. Sebelum kita membuat neraca lajur, langkah yang pertama kita buat yaitu kita memasukkan neraca saldo. Neraca saldo ini kita dapatkan dari neraca saldo sebelumnya. Bisa kita lihat di jurnal penyesuaian ini. Nah, nominal yang akan kita masukkan di jurnal penyesuaian ini di kolom jurnal penyesuaian. Sebelum kita masukkan, maka langkah selanjutnya kita memasukkan dari jurnal penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian ini akan kita masukkan ke neraca lajur. Oke teman-teman, langsung saja kita masukkan ya. Kita lihat terlebih dahulu jurnal penyesuaian. Untuk akun-akun baru yang ada di jurnal penyesuaian ini, kita buat terlebih dahulu di neraca lajur.
Setelah akun sudah dimasukkan ke neraca lajur, langkah selanjutnya kita memasukkan jumlah nominal yang ada di jurnal penyesuaian ke dalam neraca lajur. Ada beban kerugian piutang 300.000 di sisi debit, cadangan kerugian piutang 300.000 di sisi kredit, beban pemakaian perlengkapan 500.000 di sisi debit, perlengkapan 500.000 di sisi kredit, beban penyusutan peralatan 1.650 di sisi debit, akumulasi penyusutan peralatan 1.650 di sisi kredit, beban gaji 5 juta di sisi debit, utang gaji di 5 juta di sisi kredit. Kemudian sisi debit dan kredit kita jumlahkan dan hasilnya harus balance atau sisi debit dan kredit harus sama. Dapat kita lihat hasilnya itu sama ya, balance 7.450.000. Langkah selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nominal yang ada di neraca saldo dan jurnal penyesuaian kita masukkan kembali. Untuk perlengkapan mempunyai dua nominal, yang pertama di sisi debit dan di sisi kredit. Di sisi debit sebesar 2.500.000 dan di sisi kredit 500. Nah, yang ini kita kurangkan ya, sisi debit dikurang sisi kredit. Kemudian nominal lainnya kita masukkan sesuai dengan sisi debit dan kreditnya. Setelah nominal, sisi debit dan kredit sudah kita masukkan semua, kemudian kita jumlah. Dan hasil sisi debit dan kredit harus sama atau balance. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan kolom laba rugi. Untuk kolom laba rugi hanya akun laba rugi saja, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Maka untuk di kolom laba rugi ini kita masukkan akun pendapatan dan akun beban saja. Semua beban dan pendapatan dimasukkan untuk menghitung laba rugi. Untuk menghitung laba rugi kita menggunakan rumus pendapatan dikurangkan semua beban, yaitu 70 juta dikurang 7 juta, dikurang 300.000, dikurang 500.000, dikurang 1.650.000, dan dikurang 5 juta. Maka PT Sukses Selalu mempunyai laba sebesar 55.550.000. Langsung saja kita tarik. Untuk sisi debit dan kredit harus balance. Dan hasilnya balance sebesar 70 juta rupiah. Ini laba karena pendapatan lebih besar dari beban ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita mengisi kolom posisi keuangan. Untuk mengisi kolom posisi keuangan ini kita isi dengan akun neraca atau akun real, yaitu akun aset, utang, dan modal. Langsung saja kita masukkan seluruh nominal akun-akun yang terkait. Jika sudah, kita tarik sisi debit dan kredit apakah balance. Oke, di sini ada terjadi selisih, yaitu lebih besar di sisi debit. Terjadi selisih karena labanya belum kita masukkan. Untuk laba usaha ini kita masukkan di sisi kredit. Karena dari laba akan menambahkan modal perusahaan, maka ditambahkan di sisi kredit. Jika rugi di sisi debit. Setelah kita masukkan 55.550.000, maka totalnya akan balance, yaitu sebesar 207.500.000. Sekianlah video dari saya, semoga bermanfaat.